Bang Pendi, salam Bang Pendi Israel. Tolong jelaskan naikkan. Udah bisa naik Bang, naikkan. Naik sini biar dijelaskan sama Bang Pendi dulu. Nah, ini ada Bang Pendi Aceh nih. Kalau dia nggak sibuk dia naik, teman-teman semua. Nah, ini. Salam Bang Pendi. Selamat Paskah. Wih, woi, apa itu? Pakai apa itu? Keren. Nah, Halo, ini teman-teman. Selamat Paskah bagi kita Selamat semuanya. Paskah. Tuh. Salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan ya. Amin. Nah, tolong kasih pencerahan dulu tentang Paulus ini. Iya, haleluya. Sulit kita kasih pencerahan kepada orang-orang yang tidak menerima pencerahan. Karena di dalam hati mereka, ketika mereka melihat kita ketika mereka melihat Yesus, pandangan mereka hanya satu. Yesus itu tidak mungkin Tuhan, hanya itu. Yesus manusia. Jadi pikiran mereka hanya sampai pada Yesus itu hanya manusia. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus ini tidak pernah mereka lihat. Yeah. Kenapa? Hatinya sudah tertutup oleh kebenaran. Pikirannya itu sudah tertutup oleh kebenaran. Pendengarannya pun sudah tertutup oleh kebenaran. Makanya apapun penyampaian kita tentang Kristus Yesus itu tidak akan sampai. Kapan dia sampai? Begitu tutup mata, mati, buka mata, sudah dalam kuburan, buka siapa Tuhanmu? Di situ baru sampai. Oh ternyata, saya sering bilang dalam penginjilan, kita sehari semalam sholat 5 waktu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sehari semalam 5 waktu. Itu belum lagi sholat sunat ba'diyah dan sholat sunat qabliyah. Belum lagi sholat tahajud. Belum lagi sholat duha dan sholat sunat-sunat yang lain. Artinya, banyak waktu masa di dunia ini menyembah Tuhan. Tetapi ketika mati, dalam kubur, malaikat mungkawan nangkir masih bertanya, "Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu?" "Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Jawabannya bukan dalam kubur, di sana. Di dunia ini sebelum kita meninggalkan dunia ini. Siapa Tuhan yang kita sembah? Yang dinamakan dengan Tuhannya manusia, Ilahin Nas ini siapa? Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, siapa Ilahin Nas ini? Siapa Tuhannya manusia? Tuhan yang manusia itu harus punya wujud manusia supaya kita manusia mengenal Tuhan yang kita sembah yang namanya Tuhan manusia. Itu baru tentang Tuhan. Kalau kita bicara Rasul Paulus, lebih-lebih lagi mereka tidak akan paham. Mereka tidak akan mengerti. Mereka berpikir bahwa ketika mereka mengatakan kita ini pengikut Paulus, kita malu. Enggak. Kenapa malu? Amin. Kenapa tidak malu? Orang Kristen tidak pernah malu mengakui Rasul Paulus itu sebagai rasul. Karena Rasul Paulus mengajarkan hal-hal yang baik. Amin. Rasul Paulus mengajarkan kami orang Kristen, kamu jangan sama dengan orang dunia. Orang dunia suka berbohong, orang dunia suka berkata dusta, orang dunia suka berperang pakai nama Tuhan. Tidak boleh sama dengan dunia. Pola pikir tidak boleh sama dengan dunia. Kehidupan tidak boleh sama dengan dunia. Perkataan tidak boleh sama dengan perkataan dunia. Tingkah laku tidak boleh sama dengan tingkah laku dunia. Apanya yang tidak boleh sama? Sementara kita tinggal di dunia ini, yang tidak boleh sama adalah dunia melakukan kejahatan, kita ikut melakukan kejahatan. Dunia mengajarkan kepada kita apa? Kalau kamu baik sama saya jauh lebih baik kepada kamu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita apa? Sekalipun engkau jahat sama saya harus mengasihi kamu, saya harus mengampuni kamu. Itu artinya tidak boleh sama dengan dunia. Amin. Dunia tidak mengajarkan tentang pengampunan. Amin. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita semuanya, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini dia. Tadi ada pertanyaan, Tuhan kok manusia? Tuhan bukan kok manusia. Makanya saya bilang tadi bahwa
Jangan memandang Yesus dari sisi kemanusiaannya, tapi lihat dari sisi keilahiannya. Perbuatan. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia tapi bukan Tuhan, belum ada satupun pribadi yang hadir ke dunia ini yang bisa berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Amin. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Belum ada satu pemuka agama pun, satu orang yang dihormati, yang mengatakan, di mana aku berada, engkau pun berada. Yesus bisa memberikan jaminan kepastian kepada pengikutnya, di mana Yesus berada, kita pun yang mengikut Yesus berada. Amin. Kenapa dia dikatakan, kenapa dia dikatakan Tuhannya manusia? Karena untuk memberikan contoh dan teladan kepada umat manusia. Amin. Makanya kita melihat Yesus, kita harus mengambil contoh dan harus mengambil teladan pada diri Yesus. Tidak ada satupun perkataan yang jahat yang keluar dari mulut bibir lidah Yesus. Perkataan Yesus itu selalu keluar perkataan yang benar, bukan perkataan dusta. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan boleh berbohong demi 5 hal, demi 10 hal, demi 8 hal. Yesus tidak pernah mengajarkan kebohongan. Sementara manusia mengajarkan boleh berbohong demi ini, dalam demi 3 ini, hal. demi ini. Itu boleh berbohong, ya sesuai dengan kebutuhan manusia. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan kebohongan kepada orang-orang yang mengikut Yesus, kepada pengikutnya. Standar kekristenan itu bukan kebaikan, tetapi kebenaran. Amin. Haleluya. Baik belum tentu benar, benar sudah Pasti pasti baik. baik. Kalau baik, Haleluya. itu relatif. Semua manusia mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebaikan, tentang kebaikan. Baik menurut pikirannya, baik menurut dirinya. Contoh baik menurut pikirannya, baik menurut dirinya itu apa? Boleh kamu berbohong kalau kamu ketika makan masakan yang dimasak oleh istrimu, masakan istrimu itu tidak enak. Kalau istrimu bertanya, enaknya sayang masakanku? Tidak enak. Lalu kita bilang enak. Itu artinya bohong demi kebaikan menurut kita itu baik, tetapi tidak baik menurut Tuhan. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita adalah kebenaran, bukan kebaikan. Hiduplah dalam kebenaran, bukan hidup dalam kebaikan. Itu firman Tuhan. Jadi standarnya kekristenan itu adalah kebenaran, bukan kebaikan. Karena kebaikan itu standar manusia. Itu standarnya manusia itu kebaikan. Tetapi firman Tuhan standarnya itulah kebenaran. Yang diajarkan itulah sebuah kebenaran yang harus dipegang, yang harus dipercayakan, yang harus diimani, dan yang wajib diikuti oleh setiap diri orang Kristen. Maka saya sering berkata begini, brother. Semakin kita belajar Alkitab, kita renungkan apa kata Alkitab, semakin benar hidup kita, semakin baik kita. Dan kebaikan itu membawa kita kepada kebenaran. Karena seluruh isi daripada firman Tuhan diilhami oleh Roh Kudus, baik untuk mengajar, mendidik, dan membawa kita kepada kebenaran. Itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Ini my brother, itu dari saya. Hey. Keren, luar biasa. Lihat teman-teman semua, beliau ini kan semua tahu kan, ini Murtadin dari Aceh teman-teman semua ya. Saya dari Jambi, beliau dari Aceh. Belum lagi yang lain-lainnya teman-teman semua. Murtadin di mana-mana, Murtadin. Amin. Di mana-mana Murtadin. Ya. Dan tidak ada Murtadin palsu, Karena orang jadi ngaku-ngaku Murtadin itu orang-orang yang nekat ya. Karena Murtadin itu jadi halal. Iya, nggak mungkin orang mau bikin Murtadin palsu ya kan, nggak mungkin teman-teman semua. Karena apa? Murtadin sendiri aja nggak mau ngaku Murtadin, apalagi orang mau ngaku-ngaku Murtadin. Murtadin semakin di depan, amin.
Haleluya. Luar biasa teman-teman semua ya. Nah itu. Ini dia udah pelayanan di mana-mana teman-teman semua. Kemarin dari mana? Kemarin terakhir? Mentawai, brother. Mentawai. Mentawai. Kita lagi fokus ke Mentawai. Kenapa Mentawai? Karena Mentawai itu yang pertama. Coba kesaksian dulu tentang Mentawai. Ya, yang pertama Mentawai itu letaknya di Sumatera Barat, ya, Padang. Dan dari Padang itu kalau kita naik Mentawai Face itu 4 sampai 5 jam sampai di Mentawai dari Padang, ya. Nah kalau kita naik kapal besar, kapal ambo-ambo, itu malam berangkat, besok pagi baru sampai di Mentawai. Nah Mentawai itu mayoritas Kristen Katolik, tetapi di sana itu sudah banyak anak-anak Tuhan di pedalaman Mentawai, di dusun-dusun yang tidak ada sinyal, dusun-dusun yang tidak ada lampu, itu masuk para guru palsu, masuk para pengajar palsu untuk mengajak anak-anak Tuhan di sana supaya menyangkal Yesus. Oh Allah. Nah, jadi kita datang ke sana untuk menghambat pemualafan ini. Habis itu kita datang ke sana itu untuk menjangkau kembali mualaf-mualaf, anak-anak Tuhan yang sudah dimualafkan. Nah, puji Tuhan, brother, sudah banyak mualaf di pedalaman Mentawai itu yang kembali kepada Tuhan. Makanya kita bersama dengan Bang Gireto itu lagi fokus. Kita lagi fokus ke Mentawai. Dan bulan ini saya berangkat lagi ke sana untuk memfollow up mualaf-mualaf yang sudah kembali kepada Kristus. Nah, bahkan ada beberapa mualaf di sana itu, salah satunya ada 2 mualaf yang bertemu dengan saya. Itu sudah lama sekali dia mualaf. Lama sekali. Ketika dia mendengar debat, diskusi Edis TV bersama dengan seorang ustadz berbicara tentang ini, lalu mualaf itu mencatat, lalu dia mencari jawaban sendiri, ditemukannya jawaban itu benar yang seperti yang disampaikan oleh Edis TV. Lalu seminggu kemudian dia kembali kepada Kristus. Ketika dia kembali kepada Kristus, anaknya meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia. Jadi waktu bulan kemarin saya ke Mentawai, mualaf ini bertemu dengan saya. Dia bercerita kepada saya, Bang Pendi, saya mualaf, tapi saya sekarang sudah kembali kepada Kristus setelah saya menonton debat STV katanya. Tapi sekarang Bang Pendi, saya diceraikan sama istri saya, anak-anak tidak mau lagi mengakui saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya. Saya memberikan kekuatan kepada mualaf itu, saya berkata, itu adalah harga yang harus kamu bayar. Benar. Itu adalah harga yang harus kamu bayar. Kamu harus mengasihi istrimu sekalipun istrimu sudah menceraikanmu. Kamu harus mengasihi anakmu sekalipun anakmu sudah meninggalkan kamu. Terus baca Alkitab, berdoa, berpuasa, renungkan firman Tuhan, nanti akan terjadi pembaharuan budi, pembaharuan akal, pembaharuan akhlak, pembaharuan karakter. Istri dan anakmu akan melihat perubahan itu. Saya sangat percaya firman Tuhan mengajarkan kita, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Amin, amin, haleluya. Tapi mereka harus melihat buah, ya. Mereka harus melihat buah daripada pertobatan kamu. Kalau buah daripada pertobatan kamu hari ini mereka lihat, mereka saksikan, percayalah tidak lama istrimu, anakmu akan kembali kepadamu dan engkau akan menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang esa, Yesus Kristus, Yod-He-Vav-He, yang dikenal lewat pribadi Yesus, Tuhan yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan yang telah kita sembah semuanya, yang telah menyelamatkan kita lewat pribadi Yesus Kristus. Yakinlah dan percayalah, saya bilang. Dan puji Tuhan, kita juga lagi mementori mu'alaf tersebut yang sudah kembali kepada Yesus. Kita ajari dia supaya teman-temannya itu bisa dijangkau olehnya. Nah, oleh karena itu, brother, kita sekarang sudah harus sebulan sekali masuk Mentawai. Kalau dulu saya 2 bulan sekali, tapi sekarang kita usahakan bisa sebulan sekali kita masuk ke pedalaman Mentawai. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bawa dalam doa dan dukung dalam doa syafaat Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu berdoa, doakan pelayanan yang sedang kita lakukan di pedalaman Mentawai.
supaya lewat pelayanan kita, anak-anak Tuhan di pedalaman itu dikuatkan. Dan mereka Amin, yang amin. sudah direbut oleh kuasa kegelapan, lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, mereka bisa kembali kepada Yesus. Maka brother, saya sudah belikan ini ya, kemarin saya sudah belikan Infocus Mini. Oh itu. Ya, jadi Infocus Mini ini kita nanti akan nobar, nonton bareng bersama dengan para mu'alaf di pedalaman. Oh yang itu yang. Oh itu. Ya, ini Infocus Mini ini tujuannya nanti di pedalaman kita akan nonton bareng. Kita akan nonton bareng Iya. bersama dengan para mu'alaf. Film Tuhan Yesus gitu ya. Ya, jadi nanti kita akan putarkan kesaksian para murtadin. Seperti Oh, kesaksian iya Bapak Muhammad Kece sampai ditangkap. Kenapa ditangkap? Kita putarkan kesaksian Bapak Saifuddin Ibrahim awal-awal beliau bertobat. Kita putarkan kesaksian brother. Bahkan nanti kita akan putarkan juga diskusi Bro Edis TV ya. Diskusi Bang Ya, RK, diskusi Bro Yosep. Itu kita akan putarkan di sana. Dan saya juga sudah belikan Starlink Mini. Nah, untuk Oh. alat-alat dalam pelayanan untuk Wifi ya. memperlancar itu semua. Dan kita juga sudah pesan, sudah beli power bank ya, power station Power bank, portable. Ya, yang Di kapasitas sana besar. agak listrik, tapi listrik masuk. Di dusun yang kami masuk itu tidak ada listrik, brother. Jadi kami bawa Ya, pakai. headset portable. Oh alah, Tuhan Yesus. Nah, Tertinggal itu. ya. Ya. Nah, ini yang ingin kita lakukan. Saya sering bilang sama teman-teman ya, ketika teman bertanya kepada saya, Bang Pendi, tidak takutkah masuk ke Mentawai? Tidak takutkah mengajak mereka untuk kembali kepada Kristus? Karena mereka pemuka agama sering berkata, jangan pernah mengajak-ngajak orang yang sudah punya agama. Saya berkata, kalau mereka bisa mengatakan seperti itu, kenapa mereka mengajak orang Katolik untuk masuk agama mereka? Kita masuk di sebuah dusun, kemarin itu ada di sebuah dusun, itu 85% saudara-saudara kita Katolik, pemuda-pemudi sudah meninggalkan Yesus. Nah, puji Tuhan, sudah beberapa kakak yang kembali. Jadi kita akan memfollow up anak-anak Tuhan yang kembali ini. Dan yang sangat lucu, di sana itu sekalipun mereka mu'alaf sudah bertahun-tahun, kenikmatan dan kelezatan daging babi itu tidak bisa mereka Ih. tinggalkan. Wis. Masakan kampung lagi enak itu. Di Yesus, hutan brother, lagi ya. Yesus mereka bisa tinggalkan, ya. Yesus bisa Iya. tinggalkan, keselamatan mereka bisa gadaikan, tetapi kelezatan daripada daging babi itu Wih. tidak bisa mereka tinggalkan. Maka ketika saya bertemu dengan para mu'alaf di Mentawai, pertanyaan saya pertama, halo brother, saudaraku, saya bilang bang atau kakak, masih adakah rasa daging babi dalam hatimu? Itu pertanyaan saya. Saya tidak bertanya, masih adakah Yesus dalam hatimu? Saya hanya bertanya, masih adakah kelezatan dan kenikmatan daging babi di dalam hatimu? Salah satu mu'alaf, bahkan ada banyak mu'alaf, bahkan ketua mu'alaf sendiri berkata, Pak Aceh katanya. Saya dipanggil di sana, ada yang panggil Pak Aceh, ada yang panggil Bang Pendi, ada yang panggil Pak Pendi. Sering dipanggil Pak Aceh. Pak Aceh katanya, saya sebagai ketua mu'alaf pernah sampaikan kepada Ustadz katanya, seandainya kami dilarang makan daging babi, semua kami akan kembali katanya. Ya, ini bukan omon-omon brother. Ini ya, di salah satu VT kita, itu semuanya brother ya. Semuanya itu ini mu'alaf. Dan satu keluarga ini, bukan satu keluarga, satu suku, itu sudah mu'alaf semua. Dan ketika kita masuk di sana itu 3 hari 3 malam, mereka masih makan daging babi. Bahkan ustadznya pun makan daging babi. Orang enak kok, gimana nggak mau? Enak Rugi sekali, amat. gila. Wow. Oh, Ini wow. mu'alaf semua. Luar biasa karya Tuhan. Jadi Bang Pendi, kalau di sana itu apa kendalanya? Siapa tahu nanti teman-teman penonton yang nonton kita bisa tahu Iya, gitu loh. Apa iya. kendalanya untuk sana? Doakan saja supaya kami kuat, saya secara pribadi kuat
dicukupkan semua kebutuhan yang kita butuhkan di pedalaman Mentawai. Karena di pedalaman Mentawai pelayanan kita Bapak Ibu itu sangat berbeda dengan pelayanan di kota. Kalau di kota selesai pelayanan kita dapat PK. Kalau di sana kita justru keluarkan. Lalu pertanyaan, dari mana berkat-berkat itu? Itu dari teman-teman semuanya. Dari Bapak Ibu yang memberikan kepada saya. Jadi berkat itu yang pertama sekali saya pergunakan untuk beli tiket pesawat pulang pergi dari Jakarta, dari Tangerang ke Padang. Lalu saya belikan, saya harus nginap di Padang 1 malam. Itu kita nginap di hotel. Lalu besok paginya kita beli tiket kapal feri Mentawai Fest dari Padang ke Mentawai. Nah, sampai di Mentawai kita kalau jalan darat kita harus sewa motor. Kalau sungai kita harus ada pompong, kita sewa pompong. Ya kemarin saya lihat itu naik Ya, pompongnya. bot kecil itu kita beli bensin, lalu kita sewakan. Kita juga bayar orang yang bawa pompong. Nah, sampai di sana ya kita makan bersama dengan orang-orang yang kita layani di pedalaman. Itu brother. Jadi apa yang kita butuhkan? Saya secara pribadi sangat membutuhkan doa. Doa daripada Bapak Ibu semuanya. Kalau berkat, Amin. setiap pekerja itu berhak mendapatkan berkat, ya. Pasti Berhak ada, mendapatkan ya. upah. Tuhan pasti sediakan, dan Tuhan menggerakkan orang-orang tertentu, anak-anak Tuhan yang diberikan kelimpahan untuk membantu pelayanan yang saya lakukan bersama dengan saudara saya, Bang JDP, Jamal Dodi Pasaribu. Bahkan kita juga ada Bang Nabirom ya. Nah, Bang Nabirom kita minta tolong, saya secara pribadi meminta tolong kepada Bang Nabirom untuk mementori orang-orang yang sudah kembali ini. Nantinya kita akan serahkan kepada Bang Nabirom. Bang Nabirom yang akan mengajarkan, bahkan yang akan mendidik mereka. Memang hari-hari ini agak sulit karena sinyal di sana tidak ada. Tapi puji Tuhan ke depan nanti tidak ada yang sulit. Yang penting kita sudah melakukan dan kita sudah menunjukkan bahwa kita benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tutup mata untuk kita sebagai pekerja-pekerjanya. Makanya saya sering berkata, brother, PNS, pegawai negeri surga. Surga. PNS, Surga yang gaji kita. surga yang gaji kita. Ya. Saya sudah 1 tahun 3 bulan di TikTok, berhenti dari kerjaan. Sampai hari ini berkat Tuhan luar biasa. Amin, amin. Karena yang gaji-gaji kita ini murtadin atau penginjil-penginjil ini ya Tuhan langsung, ya gajinya dari Tuhan ya. Nggak bisa kita kadang-kadang ya sesuai kebutuhan teman-teman semua. Beda dengan gaji dunia ya. Benar, tapi sangat cukup. berbeda. Nah, berbeda dengan Makanya gaji kita dunia sering teman-teman bilang, semua. kalau kita sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak memikirkan upah ya. Kita tidak takut kehilangan, tidak takut habis uang. Kita tidak akan habis uang. Saya alami, brother. Nah, teman-teman, saya alami. Firman Tuhan mengajarkan kita, siapa yang takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Dalam pelayanan, siapa yang takut kehilangan uang, siapa yang takut kehabisan uang, dia tidak akan mendapatkan uang. Kehilangan dia. Kehilangan, justru kehilangan, tidak akan cukup. Kalau Amin, brother amin. lihat, kita tidak pernah meminta-minta, kita juga tidak pernah mengeluh. Saya secara pribadi tidak pernah mengeluh di TikTok maupun di YouTube. Amin. Tapi setiap saya berangkat, anak-anak Tuhan banyak tergerak untuk membantu. Kenapa? Karena kita juga melakukan. Iya. Kita lakukan apa yang kita ngomong apa yang kita lakukan. Benar. Jadi teman-teman juga sama. Berkat yang Tuhan berikan lewat anak-anak Tuhan yang diberikan kelimpahan, pergunakan berkat itu untuk pelayanan. Karena orang memberi kepada kita itu karena pelayanan. Amin. Sama dengan Brodika. Kenapa orang ada yang membantu jangan karena Brodika? modus ya. Iya, Jangan kenapa karena ada modus orang ya. yang membantu Brodika? Karena Iya. orang tahu Brodika pelayanan, makanya ada orang yang bantu. Jadi Iya, benar. pergunakan uang itu benar-benar untuk pelayanan. Sama dengan saya. Kenapa orang-orang membantu saya? Karena saya pelayanan. Karena mereka melihat toh. Mereka juga melihat. Kita ngomong, buahnya. saya lakukan apa yang saya ngomong apa yang saya lakukan. Haleluya. Jadi teman-teman semuanya, mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Padi mulai menguning,
pekerja sedikit. Mari kita menjadi pekerjanya Tuhan untuk menggarap ladang Amin. Tuhan. Amin. Untuk menggarap kebun yang sudah Tuhan persiapkan kepada kita sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan pribadi lepas pribadi. Amin. Amin. Itu brother ya. Brother sehat-sehat. Biasa. Sehat, Jangan Pak. pernah Aman. mau debat, jangan pernah mau diskusi sama mereka. Tidak perlu juga. Tidak perlu juga. Ya. Kita monolog saja seperti di depan saya. Itu mereka sudah kepanasan brother. Kita monolog. Iya, brother. orang kebakar sendiri dia. Biarkan mereka kebakar sendiri. Dia minum racun, dia yang metong sendiri. Iya, ngapain kita yang metong kan? Biar mereka aja yang metong. Mereka yang bakar biar, iya, mereka yang terbakar, biarlah mereka sendiri yang mau ngamuk. Iya. Iya. Bilang beliau berpengacut, penakut, biarin aja nggak apa-apa. Emang gue Iya. pikirin. Itu Ya, tadi. ini ada Bro Andi. Bro Andi berkata kepada saya, "Salam Bang Pendi dari Mentawai, Bang. Kalau bisa pergi ke sini." Nah, jadi Bro Andi, kita tidak bisa ceritakan dusun mana yang saya masuk. Nah, kalau Bro Andi lihat VT-VT kita, mungkin Bro Andi bisa tahu, atau DM lah. DM nanti kita bisa bicara di belakang. Di belakang layar kita bisa teleponan. Bro Andi DM saya, kasih nomor WA. Nah, nanti kita teleponan. Nah, kalau Bro Andi ada di Sibrut, nanti kita bisa ketemu di Sibrut, ya. Besok Oke. Rabu kita ada doa puasa di tempat Di mana? itu. Sama Mami. Heeh. Di rumahnya. Oh, oke. Rabu. Oh, Rabu besok saya besok ke Jakarta. Dia 3 hari kita. Oh, siap. Udah Dari pas jam di berapa ke kode. jam dari jam berapa ke jam berapa? Kita nginep di situ. Oh, siap. Nanti gabung aja. Nanti kontak-kontakan aja kode-kodean kontak. Oke. Kalau saya tidak sempat, brother. Nah, Iya. bawa dalam doa poin-poinnya yang kita bicarakan ini ya. Jadi brother bawa dalam doa apa yang brother dengar dan apa yang saya lakukan bersama dengan Bang JDP dan juga Bang Nabirong di Pedalaman Mentawai. Jadi brother bawa dalam doa. Iya, siap. Nanti saya konfirmasi. Siap. Thank you buat pencerahannya. Luar biasa. Ada mau pertanyaan, silakan bertanya di bawah. Apa yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada Bang Pendi di sini. Ada yang mau bertanya nggak? Apa? Maksudnya murtad pakai kalung salib lah, salah lagi. Semua salah. Pakai kalung salib salah. Haleluya. Iya, ini tanda cinta kasih kami kepada Tuhan kami. Itu tanda cinta ya. Namanya cinta. Kita aja sama cewek kita, sama pacar kita. Kalau kita mencintai pacar kita, apa yang dia pakai, apa yang menjadi kesenangan dia tuh kalau kita pakai, kita jadi ya itu tanda sayang kita ya. Biar kita ingat-ingat terus gitu. Ya. Benar. Jangan kabur dulu Bang Pen gitu. Jangan kabur dulu. Memang mau ngapain? Ya, Sabil Aceh biasa itu. Sabil Aceh. Oh, orang Aceh itu. Orang Aceh, Sabil Aceh. Mau ngapain? Enggak, dia berkata, Ah, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya. loh. Nah, Terus. waktu itu saya bertanya, lalu Al-Quran ditulis oleh tangan manusia atau oleh tangan Allah? Itu pertanyaan saya. Lalu dia bilang, oh Alkitab yang dimaksud di situ bukan Al-Quran, tetapi itu Alkitab, Injil, Zabur, dan Taurat. Lalu saya bertanya sama dia, ada nggak kalimat Al-Quran di dalam kitabnya Sabil? Jangan terjemahannya ya, tetapi bahasa aslinya bil lughah al-arabiyah. Nah, contohnya kalau dia berkata bahwa yang dimaksud kitab itu adalah Alkitab, bukan kitab dia. Ya. Bagaimana dengan surat Al-Baqarah di mana bunyinya Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu kan kitab juga. Bukan Zalikal Quran tapi Zalikal kitab bula raiba fihi Itu kan kitab juga kan? Jelas itu. Kitab juga. Nah, Oh, cuma jadi kalau ngaji nih kita nih. Jadi nanti Jadi ngaji kita di sini. Nanti brother kalau kita bahas sulitnya di Indonesia ini apa?
Mereka Ah. bebas mentafsirkan kitab kita. Nah kita nggak bebas, nggak bisa. Kita nggak bebas, kita nggak bisa. Kita nggak bisa mentafsirkan kitab mereka. Alasannya apa? Oh, kalian tidak punya ilmu. Loh, mereka punya ilmu untuk mentafsirkan kitab kita. Mana jauh, nggak ada itu. Iya. Makanya dia katanya, wah itu ketika kau coba datang ke tempat si guruda mereka lah, saya mau dihadapkan dengan orang yang tingginya 170 km dan beratnya 79 gram. Itu yang mau kita hadapi, ngapain coba? Ya kan? Yang kayak gitu yang mau dihadapin sama kita, ya elah buang-buang waktu. Iya, kayak gitu mau kita hadapi, berarti kita turun lagi levelnya dong, ya kan gitu. Aneh. Ya, itu dia. Oke, brother ya. Brother, Oke. sehat-sehat. Sehat Kita ya. selalu Nanti dalam kontak-kontakan. Tuhan. Oke, nanti kita kontak-kontak. Saya sering loh ke tempat kita ketemu kemarin itu. Hampir Iya. 3 hari sekali lah. Cobalah atur waktu kita ngopi di situ. Boleh nanti Ya? sama iya. Pokoknya Kalau bisa, saya lagi janjian, lagi enggak. Jadi kita ingin atur waktu untuk ketemu sama dia. Jadi kalau brother nanti ada waktu, kita ketemulah sama-sama. Nah, di situ kita bisa saling menguatkan ya. boleh. Itu. Hanya itu. Oke. Oke, brother ya. Siap.